warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Kemudian Ibu Dr. Ita Trias Nurrobbani, MPD, selaku dosen pengaku pada mata kuliah Etika dan Profesi Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang kitab Ta'lim Muta'allim, di mana pada bab yang akan saya bahas adalah mengenai syarat-syarat guru yang dipilih. Oke, kita lanjut. Boleh dilanjut Mas Admin? Baik, kita akan mencoba artikan perkata terlebih dahulu sebelum kita menjadikan kalimat yang utuh. Pertama, wa amma, dan adapun ikhtiaru, memilih, ustazi, guru, fayam bagi, maka hendaklah ayat taro, memilih. Ayat taro ini merujuk kepada santri, maka bisa diartikan santri memilih al-a'lama, yang paling berilmu, kemudian wal aura, yang paling warok, kemudian wal asanna, yang paling tua. Jadi kesimpulannya ketika kita jadikan kalimat yang utuh adalah, adapun ketika memilih seorang guru, maka hendaklah memilih, santri memilih yang paling berilmu, kemudian yang paling warok, dan yang terakhir yang paling tua. Kita bahas terlebih dahulu per poinnya. Pertama, al-a'lama, yang paling berilmu. Kenapa? Karena seorang guru harus menguasai dan melakukan pemahaman yang mendalam. Sehingga apa? Ketika santri belajar dengan guru tersebut akan terhindar dari pemahaman yang salah, ataupun pemahaman radikal, ataupun pemahaman yang tidak benar. Kemudian wal aura'an. Apa itu sikap waro? Adalah sikap kehati-hatian dalam menjauhi sesuatu yang haram atau syubhat. Kenapa seorang guru harus memiliki ini? Untuk menghindari ketidakberkahan ilmu. Ilmu itu barokahnya yang diambil. Maka seorang guru harus bersifat yang namanya waro. Terakhir wal asanna, yang paling tua. Kenapa seorang guru harus tua? Bukan membeda-bedakan guru, karena seorang guru yang lebih tua biasanya lebih memiliki banyak pengalaman. Jadi harus memilih guru yang lebih banyak pengalaman hidupnya, entah itu pengalaman hidupnya ataupun pengalaman yang lainnya. Kemudian kama taruh, sebagaimana memilih Abu Hanifah, 6 orang ya Abu Hanifah. Hina izin, ketika itu Hamad ibnu Sulaiman, Ba'da, setelah at-tamuli, merenung, otafukri, memikirkan. Sehingga kalau dijadikan kalimat yang utuh adalah sebagaimana Abu Hanifah memilih Imam Ahmad bin Sulaiman ketika melakukan pemikiran dan juga perenungan. Kenapa ketika memilih guru harus memikirkan terlebih dahulu atau merenungkan terdahulu? Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tadi. Untuk apa? Untuk mempertimbangkan seorang guru yang akan dia belajar itu harus memiliki sifat yang 3 tadi. A'lam, kemudian wal wal asanna. Kemudian qala ini merujuk kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata, wajadtuhu, aku mengenal syaikhan, seorang guru, wa Quran. Quran ini merujuk kepada yang berwibawa. Haliman ini merujuk kepada murah hati, saburan, sabar. Jadi Abu Hanifah menilai Imam Ahmad ibnu Sulaiman ini adalah seorang guru yang wa Quran, yang berwibawa. Kenapa seorang guru harus berwibawa? Untuk membuat murid dia lebih segan, bukan ditakuti tapi segan. Kemudian haliman, murah hati. Kenapa harus murah hati? Sehingga ketika santri ingin bertanya, santri itu atau siswa itu tidak takut, maka guru harus bersifat haliman, murah hati. Kemudian saburan itu sabar. Sabar, kenapa harus memiliki guru yang sabar? Karena ketika santri memiliki pemahaman yang berbeda atau yang menyimpang, guru tidak langsung marah, tetapi membenarkan, mengarahkan. Maka seorang guru harus bersifat sabar. Dan Imam Abu Hanifah menemukan sifat-sifat itu di dalam sifatnya Imam Ahmad ibnu Sulaiman. Wa qala, berkata lagi Abu Hanifah, sabatu, aku mengabdi, inda, kepada Ahmad ibnu Sulaiman, nama orang Ahmad bin Sulaiman, dan panat batu, dan aku berkembang. Maka ketika seorang murid belajar kepada guru, biasanya dia akan merasakan perkembangan yang berbeda. Meskipun tidak banyak, setidaknya dia lebih baik daripada hari kemarin. Ya, hari ini dia lebih baik daripada hari kemarin. Demikian pembelajaran hari ini mengenai kitab Ta'lim Muta'allim.
syarat-syarat guru yang dipilih. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.